Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, kita kembali lagi belajar di materi yang ketiga, yaitu memahami fikih muamalah di properti ya agar menambah berkah. Oke, eh, jadi mungkin kalau teman-teman diceritain banyak apa namanya cerita-cerita tentang teman-teman kita yang di properti syariah itu banyak banget ya teman-teman, yang ada yang dari developer konvensional terus kemudian hijrah karena apa namanya riba gitu ya. Jadi ada developer di Jawa Tengah itu ya, beliau hijrah setelah mengalami apa namanya ujian atau ya pokoknya apa namanya pengalaman yang kurang enak gitu ya, dan akhirnya ketika hijrah dan sekarang alhamdulillah beliau sudah lebih baik gitu ya daripada sebelumnya ya, dan insya Allah juga hasilnya halal gitu ya. Terus kemudian ada juga ya, banyak dari yang besar sampai kecil itu banyak banget ya, dari yang pelaku bank juga ya, atau apa namanya pelaku riba di lembaga-lembaga ribawi gitu ya. Nah itu banyak banget kisah-kisahnya teman-teman ya. Ada yang mengatakan bahwa nanti kita akan bahas ya, bahwa itu bukan riba, itu jual beli macam-macam dah tuh. Nah itu banyak banget teman-teman ya. Nah ini makanya alhamdulillah teman-teman, berarti ketika mendapatkan materi di grup ini artinya teman-teman mendapatkan nikmat dari Allah ya. Jadi teman-teman ketika memulai bisnis tuh udah tahu duluan gitu ya tentang fikih-fikih muamalahnya ya, minimal dalam properti aja lah gitu ya, atau bisa lebih dari itu gitu ya. Karena apa ya, karena gini teman-teman ya, akan datang suatu masa ya, ini hadis Rasul nih terbukti ya, akan datang suatu masa orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan harta yang dia dapatkan halal atau haram gitu ya. Nah ketika kita tidak memperdulikan harta itu halal atau haram, maka Allah juga tidak akan memperdulikan bagaimana Allah memasukkan di dalam neraka gitu ya, naudzubillah gitu. Nah itu dari teman-teman ya. Jadi banyak banget kisah-kisah yang sebenarnya nanti mungkin ada sesi ya, kita cerita-cerita bagaimana apa namanya, mungkin teman-teman juga pernah punya pengalaman ya, yang teman-teman yang hijrah gitu ya, pengalaman dari lembaga ribawi gitu kan, dan bagaimana ya ada yang mohon maaf yang keluarganya jadi berantakan gitu ya. Terus kemudian ada yang karirnya awalnya melejit langsung brek gitu ya, mungkin terlihat biasa tapi ternyata ketika hijrah itu lebih baik jadinya gitu teman-teman ya. Wah macam-macam dah teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman dipertemukan dengan materi ini, artinya Allah itu masih sayang sama kita gitu teman-teman ya. Allah itu masih peduli sama kita, jangan sampai kayak kayak yang lain gitu. Jadi kita ngambil pelajaran kepada yang lain juga. Oh, yang lain tuh begini. Jadi jangan sampai kita kayak gitu, teman-teman ya. Nah, bahkan sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu sampai bilang, "Jangan berjualan di pasar ini ya, para pedagang tidak mengerti din muamalah." Jadi orang-orang yang nggak ngerti fikih muamalah itu aman, zamannya Umar bin Khattab tuh nggak boleh datang ke pasar gitu ya. Nah kalau sekarang kan orang nggak ngerti fikih muamalah dia udah dagang gitu ya. Nah itu bedanya teman-teman ya. Jadi banyak banget ya. Wah kalau di dalam dunia dagang, jualan, bisnis dan lain-lain ya, itu ada yang namanya riba, goror ya, akad-akad batil. Ini kalau dalam properti ya, riba, goror dan akad-akad batil lainnya gitu teman-teman ya. Nah ini, tapi kita paling menyoroti di riba dulu teman-teman ya. Karena apa? Riba ini dosa besar yang membinasakan, bukan cuma dosa besar tapi membinasakan teman-teman ya. Dosa besar itu kan ada 10 ya teman-teman ya, dan yang membinasakan itu salah satunya riba ya. Ya ini teman-teman bisa lihat hadisnya, berbuat syirik ya, melakukan sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba sampai memakan harta anak yatim. Ini teman-teman ya. Bayangin, dosa riba itu sama sama dengan 36 kali berzina, sedangkan zina itu dosa besar. Dosa besar sebanyak 36 kali. Nah itu makanya membinasakan teman-teman. Nah ini banyak banget ya teman-teman ya, yang akhirnya binasa gitu ya, nggak sadar gitu. Nah bahkan sampai yang berbuat riba itu nggak sadar bahwa itu tuh riba gitu teman-teman ya, bahwa itu tuh nggak boleh
gitu, dan akan mencari, ya kita pada materi sebelumnya kita sudah bahas tentang blaming ya, dia akan mencari alasan, mencari penyalahan atau excuse gitu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, hati-hati gitu ya, karena yang bilang itu bukan bukan saya, bukan ustadz, bukan apa, tapi Allah yang bilang, nabi yang bilang gitu teman-teman. Bahkan pintu paling ringan aja ya, dosa riba itu 73 pintu kata Rasul ya. Yang paling ringan aja itu sama dengan laki-laki berzina dengan ibu, berzinanya aja udah dosa besar, ini berzina sama ibunya itu ya besar banget berarti ya dosa riba itu ya. Dan benar-benar sangat apa namanya, membinasakan gitu ya. Dan sampai kata Allah, ketika zina dan riba dilakukan terang-terangan, nah ini bukan terang-terangan ya, mudah maklum jadinya ya teman-teman ya, itu telah menghalalkan azab Allah gitu ya. Nah, ini banyak banget cerita-cerita ya teman-teman ya, dari pokoknya banyak deh teman-teman. Nanti mungkin kita kalau ada kopdar itu kita bisa sering sharing gitu teman-teman ya, atau mungkin teman-teman yang ya mungkin teman di sini ada teman-teman yang mengalami juga gitu ya. Nah, itu bisa sharing-sharing teman-teman gitu. Nah, ini dia teman-teman ya. Dosa riba itu sampai diperangin sama Allah sama Rasul gini. Kita perang sama manusia aja gitu ya, belum tentu menang gitu ya. Bener ya, apalagi sama Rasul ya. Rasul manusia lah, oke lah, Rasul manusia gitu, ada kemungkinan menang, tapi sama Allah gitu ya, gimana bisa bisa menang, bener nggak? Nah ini diperangin. Nah itu dia teman-teman ya, makanya ini, maka jika kamu tidak mengerti apa namanya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul akan memerangimu gitu ya. Nah itu dia, kalau kita tidak meninggalkan riba, diperangin sama Allah sama Rasul. Oke lah kalau Rasul manusia gitu ya, tapi Allah yang merangin gitu ya. Banyak orang nantang, apaan riba gitu ya. Nah sampai apa namanya, orang tuh nanti menyatakan bahwa ini jual beli bukan riba gitu ya. Nah siapa aja yang terkena dosa ya teman-teman ya, yaitu pemberi ya. Kita memberi pinjaman, memberi utang ya, utang riba, nah itu dosa. Kita nerima itu dosa juga ya, naudzubillah. Yang penulisnya aja nih, apa namanya, yang catat itu ya itu juga dosa teman-teman. Saksi ya itu juga dosa. Jadi 4 orang ini gitu teman. Kapan kita terkena dosa? Ketika kita sudah tahu gitu teman-teman. Kalau kita belum tahu, kita nggak kena dosa, tapi kita kena dosa kenapa nggak cari tahu gitu teman-teman ya. Jadi memang buah si malakama gitu teman-teman, kita nggak tahu suruh cari tahu, yaitu apa namanya, memang kita harus tahu gitu. Nah ketika sudah tahu, tinggalkan. Tujuannya kan itu teman-teman ya. Jadi ya dibiarin aja, gue biar orang mau biar aja gue nggak tahu gitu ya. Yang nggak bisa gitu teman-teman, akan kena nanti ya, ditanya sama Allah. Misalnya, kenapa kamu riba? Saya nggak tahu, gitu kan? Kenapa kamu nggak tahu? Karena nggak cari tahu. Kenapa nggak cari tahu? Kena dosanya ada tuh, nggak nyari tahu, gitu teman-teman. Jadi memang harus ditinggalkan dan harus dicari tahu, harus diperdalam ini riba atau enggak gitu ya. Nah itu dia teman-teman ya. Oke. Nah ini teman-teman, apa namanya, banyak banget yang menyatakan bahwa ini tuh jual beli, riba sama jual beli itu sama gitu ya. Nah sebenarnya riba itu apa sih ya? Jadi riba itu memang mirip ya, sama-sama ziyadah, tambahan, kelebihan, keuntungan, manfaat. Makanya kata Allah, ini kalau ada orang yang bilang ini sama aja jual beli sama riba, padahal beda gitu. Memang mirip tapi beda. Beda dari mana? Kalau riba itu ziyadah, tambahan, kelebihan, keuntungan, manfaat dari hutang gitu ya. Kalau laba dari jual beli gitu ya. Akadnya beda teman-teman ya. Kalau utang itu akad sosial, maka tidak boleh ngambil untung gitu ya. Kalau laba akadnya jual beli, maka boleh ngambil untung gitu ya. Hutang nggak boleh mengambil tambahan ya. Kalau jual beli boleh gitu ya. Jual beli itu laba, kalau riba hutang. Jadi tinggal bedain itu teman-teman ya. Contoh misalnya gini, saya pinjam duit 10.000 ya, balikin 15.000, riba nggak? Jelas riba, karena apa, utang ya, kita pinjem, akadnya pinjem.
gitu ya. Akadnya sosial, pinjam uang gitu. Tapi kalau misalkan saya jual barang 10.000, saya beli barang 10.000 gitu ya, saya jual 15.000, boleh, boleh, ada barangnya, jual beli. Atau saya apa namanya, modal jasa cukur ya, listrik segala macam 10.000, saya jual 15.000, boleh, boleh, jasa kok. Saya bantuin orang ya, bantuin orang nyelesain, misalnya nyelesain desain gitu ya. Nah, saya minta bayaran gitu, jadi 15.000, sama-sama 15.000, sama-sama tambahannya 5.000, tapi beda, yang satu ada barang ada jasa yaitu jual beli, yang satu hutang. Benar ya teman-teman ya, jadi bedanya di situ teman-teman, bedainnya. Nah, dalam Islam itu ada yang namanya akad. Akad ini yang nanti menentukan ya. Jadi makanya ada orang akad nikah ya, maka ketika sebelum akad nikah haram dipegang gitu ya. Kalau setelah akad nikah boleh gitu ya. Jual beli, ada akad jual beli ya. Yang tadi pemilikannya si A ya, pindah ke si B gitu ya. Akad apa lagi? Akad pinjam ya. Nah, kalau akad pinjam itu apa? Pinjam itu sosial gitu teman-teman ya. Pinjam nggak berpindah ke pemilikannya gitu, tapi kita boleh memanfaatkannya, nanti dikembalikan gitu teman-teman ya. Akadnya ada akadnya. Jadi Islam tuh ada akad, ketika sudah akad itu nggak boleh berubah ya teman-teman. Misalnya gini, saya akad minjem 50.000 gitu ya, terus kemudian di berubah deh, lu balikin 50.000, jangan deh, misalnya di tengah jalan nih lu telat denda gitu ya. Nah itu nggak boleh teman-teman, akadnya minjem 50.000, balikin 50.000, jangan ada denda gitu teman-teman ya. Jadi yang membedakan dalam Islam tuh akadnya. Nah ini kita bahas teman-teman ya. Jadi kalau di dunia properti ya, mungkin akan kelihatan apa namanya, teman-teman akan, wah sama aja kok. Enggak, tapi beda teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kalau di bank konvensional, misalnya nih ada developer jual rumah harga 100 juta ya. Si Andi punya duit 20 juta. Dia datang ke bank konvensional, "Bang, gua mau beli rumah itu." Sama bank ditanya, "Lu mau minjem duit berapa?" Minjem duit berapa? Utang berapa gitu ya teman-teman ya. Saya ngutang 100 juta. Yang di ACC berapa? Kan enggak 100 juta ya. 80 juta. Nah, ya udah nih gua kasih 80 juta, gua ACC 80 juta, lu balikin tapi 150 juta. Yes. 20 juta bayar ke developer ya. Nah, terus kemudian kita cicil utang riba ya. Utang 80 balikin 150, riba dong, udah jelas gitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, kalau di bank syariah, properti syariah pakai bank syariah yang seharusnya, nah ini seharusnya nih teman-teman ya. Jadi kita nanti akan lihat. Jadi kita bukan anti bank, tapi kita anti akad-akad batil, anti ribanya, bukan anti banknya ya. Nah, ada juga bank kayak di Arab Saudi itu ya, itu sudah bisa diterapkan syariah. Nah, di Indonesia seperti apa nanti kita bandingkan ya. Nah, kalau di bank syariah yang seharusnya ya, itu adalah misalnya harga rumah 100 juta. Oke. Nah, si Andi datang ke bank, "Bang, gue mau beli rumah, bantuin." Ya. Oke, siap. Sama bank dibeli dulu rumahnya, ada akad jual belinya. Baik secara tulis ya, secara hukum positif maupun hukum syara. Gitu ya. Hukum syara tuh hukum yang sesuai syariat Islam gitu, teman-teman ya. Nah, banknya ada akad jual beli ya ke si developer yang punya rumah atau yang punya rumah gitu, yang punya produk. Dia beli bank 100 juta ya, pindah ke kepemilikan ya, akadnya jelas. Nah, dibeli 100 juta. Kemudian si bank jual ke Andi 150 juta. Dengan DP 20 juta disetornya ke bank ya. Bukan ke developer tapi ke bank. Sisanya 130 juta dicicil ke bank dengan jangka waktu tertentu. Paham ya teman-teman ya? Jadi pindah kepemilikan tuh. Si bank beli dulu, ada akadnya. Kemudian si Andi ya beli ke bank 150 juta. Sama dengan konven tadi ya.
Konven juga 150 juta, cuma beda akad ya. Paham ya teman-teman ya, beda, sama-sama angkanya 150 juta nih si Andi nanggungnya, tapi beda ya. Nah itu dia teman-teman. Nah sekarang kita lihat pada faktanya saat ini ya, nanti teman-teman bisa update ya, bisa lihat bagaimana update dari ulama-ulama kita tentang Bank Syariah Indonesia ya. Nanti tapi pada saat ini Bank Syariah di Indonesia ya itu belum bisa menerapkan secara sempurna akad-akad syariah. Kenapa? Karena ada beberapa aturan BI ya. Jadi ini yang faktanya ya. Harga rumah 100 juta. Ini contoh simpelnya teman-teman ya, contoh simpelnya aja, ilustrasi ini. Harga rumah 100 juta dari developer ya. Si Andi datang ke bank, gue mau beli rumah. Ya. Nah, si Andi disuruh bayar DP ke developer. Pertanyaannya, ketika sudah bayar DP itu, akadnya apa dia? Ya, teman-teman ya. Kalau akadnya titip, developer nggak boleh gunain DP itu. Ya. Jadi akadnya apa dulu nih? Nah, berarti kan akadnya kalau titip berarti developer nggak boleh pakai. Kalau developer pakai, itu udah zolim jadinya. Gitu ya. Nah, akadnya jual beli. Nah, kita lihat nih kalau jual beli. Andi bayar DP 20 juta, akadnya jual beli. Ya. Nah, akadnya jual beli. Ada akad nggak? Akad apa namanya, kwitansi DP misalnya nih, udah bayar DP nih, terus kemudian akad jual beli ada nggak sama developer? Nah, itu dilihat tuh. Kalau ada berarti pindah kepemilikan dari si developer ke Andi. Sekarang rumahnya udah punya Andi. Paham ya teman-teman ya? Kemudian tiba-tiba si bank ini datang ke developer yang katanya mau beli ya, mencairkan dana 80 juta. Tadi kan dia ngajuin 1 juta ya. Harga rumahnya 1 juta, tapi kan bank, nah aturan BI itu nggak boleh mencairkan dana 100%. Maka dia misalkan anggaplah 80 juta gitu ya. Nah, terus kemudian si bank itu mencairkan dana 80 juta ya, yang katanya membeli dulu di rumah. Nah, sekarang pertanyaannya, developer ada nggak akad jual beli secara minimal aja ya, secara hukum syaranya ada nggak? Apalagi hukum positif nggak mungkin ada. Kenapa? Karena bank nggak boleh punya aset. Maksudnya nggak boleh memiliki aset yang diperjualbelikan itu. Nah, jadi bank nggak boleh beli rumah itu. Jadi misalnya nggak ada akad jual beli antara bank dengan si developer. Nah, pertanyaan, ada nggak gitu akad jual belinya? Berarti secara hukum syara rumahnya sudah punya Andi, benar nggak? Nah, karena akadnya tadi udah jual beli. Kalau titip ya, berarti developer nggak boleh pakai. Kalau developer pakai, berarti apa? Zolim gitu ya. Maka akadnya jual beli. Nah sekarang kalau akadnya jual beli, berarti rumahnya udah punya Andi. Kenapa bang akad jual belinya sama si developer? Paham ya teman-teman ya? Ya, ngerti ya. Nah, kenapa? Ya berarti dia beli punya siapa gitu. Kalau mau developer akad sama si Andi gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, terus kemudian 80 juta cair ke developer. Nah, ya kan? Nah, terus kemudian Andi ya disuruh akad jual beli setelah bayar 20 juta, akad jual beli dengan bank. Sekarang pertanyaan, secara hukum syara rumahnya udah punya Andi. Ya, secara hukum positif si bank itu nggak ada akad nggak gitu. Nah, ada akad nggak? Oh, kalau ada akad itu jadi jual beli apa? Akad jual beli apa? Yun. Nah, terus kemudian si Andi cicil 100, sisa 130 berarti ya. 130 jutanya ke bank. Ini teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi akadnya malah lebih nggak jelas. Nah, ini pada faktanya di lapangan. Cuman memang ulama-ulama kita terus memperbaharui ya, terus mengupayakan agar bank-bank syariah di Indonesia ini bisa menerapkan akad-akad sesuai syariat. Nah, kita doakan saja, tapi minimal kita tidak melakukan dulu gitu ya. Jadi kita bukan anti bank nih, ini riba bank ini. Enggak semua produk bank ya, bank itu kan jasa keuangan ya. Enggak semua produk bank itu adalah haram gitu ya. Kayak transfer, nah itu kan masih diperbolehkan gitu ya. Tapi kalau yang akad KPR
ya, terutama dalam properti nih ya, itu masih masih ada ribanya ya, itu kita tinggalkan. Tapi kalau transfer ya, jadi jangan, oh lu anti apa namanya, katanya riba tapi masih pakai rekening, enggak, beda teman-teman ya. Jadi nggak semua produk bank itu banyak, ada KPR, ada transfer, ada simpan pinjam macam-macam ya, dan lain-lain itu. Nah, produk bank yang untuk KPR, karena kita di properti ya, itu masih ada ribanya. Dan nanti kita update lagi ya untuk bank syariah ya, terutama untuk BSI, karena ada beberapa apa namanya, usaha upaya untuk membuat akad-akad dalam bank syariah ini bisa apa namanya, diterapkan ya sesuai benar-benar syariah gitu teman-teman. Nah, kita doakan saja ya, tapi sementara ini kurang lebih seperti itu penjelasannya teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat ya, tadi sama-sama 150 juta, bahkan di bank konvensional bisa lebih dari 150 juta, karena apa, ngikutin suku bunga. Bener ya? Di bank syariah oke lah flat gitu ya, tapi pertanyaannya sama-sama 10 juta, tapi itu akadnya gimana? Gitu teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, itu kalau di bank, perbandingan antara bank konven dengan bank syariah gitu ya. Dan sekarang kalau di dunia properti syariah yang tanpa bank, itu simpel banget. Ya itu kayak jual beli biasa aja. Si developer jual 100 juta, ya kan? Nah, kalau cash 100 juta, kalau cicil 150 juta, boleh nggak? Boleh, kan belum akad, masih pilihan teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini ada ribanya ini, ya beda teman-teman. Makanya Allah bilang jangan sampai menyamakan antara riba dengan jual beli ya. Kalau jual beli masih boleh ya, jual beli misal gini, saya jual ini nih, ini kalau saya jual meja nih, lu kalau mau beli cash nih 100.000 misalnya, kalau cicilan ya lu bayar 150 lah gitu. Nah, yaudah gue 150 aja cicil, akad. Itu nggak boleh berubah teman-teman. Jadi kalau udah akad nggak boleh berubah. Atau misalnya gini, saya beli cash deh gitu ya. Nah, beli cash, akad itu nggak boleh berubah, 100.000 misalnya gitu ya teman-teman ya. Itu sebelum akad itu masih pilihan, nggak apa-apa ya, masih pilihan, belum ada akad ya. Kayak kayak orang nikah itu kan belum akad nikah ya, cari aja dulu siapa yang kita mau gitu ya. Nah, ketika sudah akad nikah ya, itu jadi milik kita gitu ya, udah berpindah ke pemilikan, dan si penjual nggak boleh ngubah gitu ya. Apalagi kalau kalau cash ya, kalau cash kan gak ada akad utang ya. Kalau kita lihat riba tadi, riba itu terjadi ketika tambahan dari utang ya. Nah, kalau cash kan gak ada utang ya. Tapi kalau misalkan kita akadnya utang, misalnya cicil 100.000 jadi 150.000 ya, oke deal, 150.000 dicicil 3 kali gitu ya, 3 bulan. Nah, ketika ada denda keterlambatan, itu namanya jadi riba ya. Hati-hati. Jadi teman-teman jangan, wah lu riba gitu, enggak, beda ya. Kalau misal harga cashnya 100 juta rumah ya, harga cicilan 150 juta, boleh. Cicilan 10 tahun jadi, cicilan 5 tahun 150 juta, cicilan 10 tahun jadi 300 juta, boleh. Silahkan pilih yang mana, ayo sok mangga gitu kan. Nah, ketika sudah pilih, oh saya 300 juta aja dalam 10 tahun, deal, nggak boleh tambahan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau di developer syariah seperti itu. Jadi 100 juta cash misalnya. Kalau cicilan 150 juta. Oke, saya pilih cash aja. Saya punya uang cuma 20 juta gitu ya. Ya udah nih, saya bayar cicilan aja. Nih DP-nya 20 juta. Nanti sisanya 10 tahun gitu ya. Itu boleh teman-teman. Nah, itu yang di properti syariah. Jadi tanpa bank. Beda ya. Ada properti syariah tanpa bank, ada properti syariah dengan bank. Nah, dengan bank ini karena kita di Indonesia yang belum menerapkan full gitu ya, belum bisa diterapkan full sistem syariah ya di dunia perbankan ya. Nah, itu ya seperti itu tadi yang sebelum saya jelaskan gitu ya. Nah, nanti insya Allah kita update terus. Nah, terus kemudian kalau di dunia properti syariah tanpa bank ya seperti itu teman-teman ya. Jadi langsung cicilan developer. Kayak teman-teman beli rumah, misalnya teman-teman beli rumah ke saya gitu ya. Saya punya rumah nih 500 juta misalnya. Ini kalau lu mau cicil 10 tahun jadi 800 dah gitu ya. Gitu. Karena properti naik ya sekarang ya teman-teman. Sekarang teman-teman beli 100 juta ya. 5 tahun lagi harganya udah 200 juta gitu ya teman-teman ya. Di properti kan gitu
ya. Nah, sekarang kalau misalkan 100 juta dicicil 25 selama 10 tahun, lah rugi bandar gitu ya teman-teman. Nah, makanya kenapa di developer itu cicilan cash beda karena harga propertinya juga naik gitu ya. Dan secara akad juga boleh. Jadi nggak masalah teman-teman ya. Jadi jangan terlalu apa namanya, masa katanya syariah tapi kok cicilan sama apa namanya cicilan sama cashnya beda gitu. Nah ini berarti belum tahu. Nah sekarang udah tahu ya teman-teman ya, gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi insya Allah semoga kita semua dihindarkan dari dosa-dosa riba dan dosa-dosa lainnya, dan semoga kita bisa sukses dunia akhirat ya. Silakan teman-teman, kalau nanti ada yang mau ditanyain bisa tanya di grup atau di webinar atau di kolom komentar juga boleh ya. Atau mau komentar materinya bagus silakan, atau mau saran materi boleh. Ya, kita sama-sama belajar. Apa namanya, saya hanya sharing apa yang saya tahu ya. Kalau teman-teman ingin diskusi silahkan ya. Terima kasih. Sukses dunia akhirat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.